Good morning Grand Galaxy City Church. Are you okay? Yes, in Jesus' name we are gonna be okay. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, but before that we're gonna worship Jesus. Amin. Amin. So Heavenly Father, we just thank you for your presence, for the Holy Spirit, for this season that we get to look to Jesus. Kami membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan, kuduskan menjadi persembahan yang kudus di hadapanmu Tuhan. Berkati Tuhan, pujian, penyembahan dan firman yang kau sediakan melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara menyanyikan lagu ini. Amin. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya
kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sing, God is the strength, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. Sing, God is the strength
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan bagiku ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami percaya hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Hidup kami di dalam tangan-Mu, Yesus. Setiap kami tidak perlu takut, Bapa. Kau menuntun kami, Bapa. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku
bagaku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku setumbuh firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya kepada firman-Mu. Engkau Allah yang baik. Kami percaya kepada-Mu. Kami Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih Grand Galaxy City Blessing Church. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Oleh anugerahnya kita semua baik-baik saja. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik menjaga dan memelihara kita semua hari ini. Sehingga kita bisa beribadah kembali minggu ini. Anda pasti sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Kau sediakan bagi kami. Kami telah menaikkan pujian bagi-Mu, meninggikan nama-Mu karena Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Dan sekarang saatnya kami ingin mendengar suara-Mu melalui firman yang kami akan baca. Roh Kudus tuntun kami dalam segala kebenaran, dan Roh Kudus bawa kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus bawa kami untuk memahaminya dan bisa mempraktekannya. Jawablah kebutuhan kami melalui firman-Mu ini. Jawablah pertanyaan kami. Jawablah apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Karena firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami.
Terima kasih untuk makanan segar yang kami terima minggu ini. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami menerima makanan surgawi kami. Amin. Haleluya. Kita masih dalam tema mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan membaca satu mujizat lagi yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu memperhatikan Alkitab yang Bapak Ibu miliki dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya ingin mengulangi ayat yang terakhir, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, saudara, mereka baru menghasilkan banyak ikan dan perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang diisi. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mujizat ini, saudara, memiliki dampak yang sangat-sangat besar untuk komitmen mereka kepada Tuhan. Mujizat yang Yesus lakukan ini memberikan dampak sehingga murid-murid mengambil keputusan karena mujizat ini untuk meninggalkan cara mereka, profesi mereka, dan mengikuti Yesus. Saya tidak tahu apa alasan Anda mengikuti Yesus. Tetapi saya berharap Anda mengikuti Yesus karena Anda mengalami pribadi Yesus. Entah melalui mujizat, entah melalui pertemuan ilahi dengan Tuhan, apapun. Tetapi saya berharap Anda mengikuti Yesus karena Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah kekristenan, suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah agama, tapi pengalaman perjumpaan ilahi. Pengalaman Anda encounter dengan Tuhan. Anda mengalami Tuhan bukan dari kata orang, tapi Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Menjadi Kristen bukan karena orang tua kita Kristen.
Menjadi Kristen karena kita sendiri tahu bahwa Yesus itu Tuhan Raja. Kita mengalaminya secara pribadi. Mujizat ini diawali ketika murid-murid dalam keadaan sebetulnya putus asa. Mereka dikatakan sedang memperbaiki jala. Mereka bekerja semalam-malaman memperbaiki jala mereka karena nggak dapat apa-apa. Mungkin mereka sedang memperbaiki jala dalam keadaan putus asa. Kok nggak dapat apa-apa ya? Semalam-malaman mereka nelayan. Mereka tahu ikan ada di mana, jam berapa banyak ikan, tempat yang banyak ikan. Mereka juga tahu ikan tenggiri ada di mana, ikan baronang ada di mana, ikan tongkol ada di mana. Nelayan tuh tahu dan tahu kapan ikan itu kumpul dan jam yang tepat untuk ikan itu bisa ditangkap. Tapi mereka hari itu mengalami kegagalan karena mereka nggak dapat apa-apa sepanjang malam. Dan mereka sedang membereskan jala mereka untuk mungkin akhirnya mereka pulang dalam keadaan nggak dapat apa-apa. Hari ini juga kita tahu kondisi ekonomi kita dalam keadaan yang sulit. Kadang-kadang orang bekerja mungkin sebagai supir, sebagai ojek, sebagai pedagang. Kadang-kadang pulang tidak mendapat apa-apa. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika Anda mendengar mujizat ini, Anda mengalami mujizat Tuhan. Dan Anda mendapat berkat seperti yang Anda butuhkan. Nah, Yesus ada di sana. Anda tahu bahwa dalam kondisi apapun yang Anda alami, Yesus ada di sana. Dan Yesus naik ke dalam perahu yang tadinya gagal itu. Hari ini saya ingin berkata kepada Anda, serahkanlah kegagalanmu kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang kau sedang kerjakan kepada Tuhan. Dia bisa membuat Anda berhasil. Ternyata Yesus memakai perahu itu untuk berkhotbah karena orang banyak itu datang kepada dia ingin mendengar pengajarannya. Dan dia menyuruh Simon untuk bertolak perahunya agak jauh dari pantai. Sehingga Yesus bisa mengajar di atas perahu. Dan murid-murid, orang-orang banyak mendengar Yesus berkhotbah. Saya bisa bayangkan bahwa Simon dalam keadaan terpuruk dan perahunya mau dipakai untuk Yesus, rasanya bagaimana ya? Rasanya nggak enak ya. Tapi karena Yesus yang suruh ya dia lakukan saja. Mungkin juga Yesus khotbah terlalu lama. Sehingga akhirnya dia juga menggerutu, udah nggak dapat apa-apa mau pulang. Dan akhirnya setelah Yesus selesai berkhotbah, dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon seorang nelayan dan sekali lagi dia hidupnya memang di sana. Yesus seorang tukang kayu. Mungkin dia berpikir Yesus ini tahu apa sih? Dia tukang kayu. Tapi dia berkata kepada Yesus, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita belajar. Kadang-kadang setelah melakukan sesuatu berkali-kali, bertahun-tahun, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyuruhnya, sesuatu terjadi. Di sini Anda perlu peka terhadap panggilan Tuhan atau terhadap perintah Tuhan dalam hidup Anda. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita berdoa pada waktu kita lagi enak tidur. Kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, pergi ke tempat seseorang. Tuhan bisa menuntun kita. Dan pada waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, ingat saudara, Alkitab berkata jeripayahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada upah yang menanti. Walaupun Anda gak mendapat upah hari ini saudara, tapi upah kekal pasti Anda dapat. Karena Allah tidak berhutang kepada siapapun. Nah, setelah mereka melakukan apa yang Yesus katakan, mereka kaget luar biasa karena ayat 6 mengatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Besar banget ikan itu yang mereka tangkap, banyak banget. Sampai akhirnya mereka meminta teman-teman
Dekat mereka orang-orang sekitar, mungkin ada nelayan lain juga yang sedang ada di situ. Mereka berkata bahwa datang kemari, tolong bantu kami karena ikan ini terlalu banyak. Mereka mengisinya dalam perahu mereka sendiri saja hampir tenggelam. Dan mereka akhirnya berkata, ini ada ikan, kami ingin memberi kepadamu. Wow, mereka jadi berkat sekarang. Bukan hanya menerima berkat, tapi mereka menjadi berkat. Itulah saya percaya tujuan Tuhan memberkati Anda. Supaya Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setelah melihat keadaan itu, ini yang dilakukan Petrus. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab semua orang takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya, mungkin Anda juga bertanya ya, kenapa Petrus meminta Tuhan mengampuni dia? Atau suruh pergi dari hidupnya karena dia orang berdosa. Dosa apa ya kira-kira yang Petrus lakukan ya? Saya percaya saudara, pasti ada kesalahan yang Petrus lakukan sehingga dia berkata pergi daripadaku dan aku gak layak. Mujizat ini membuat dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan yang serius di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa orang sakit jantung, paru-paru karena gaya hidup yang salah, merokok, minum minuman keras. Nah, kalau Tuhan menyembuhkan Anda, janganlah melakukan itu. Sadarilah dosa Anda, berhentilah melakukan hal seperti itu. Ada orang-orang yang hidupnya sembarangan di dalam hubungan seksual sehingga kena penyakit kelamin, kena AIDS. Dan puji Tuhan, saya tahu ada beberapa orang yang disembuhkan Tuhan dari AIDS. Tapi setelah disembuhkan, orang-orang ini diharapkan Tuhan berhenti hidup dalam dosa. Mengapa? Karena dosa akan menghancurkan hidupmu sendiri. Petrus sadar dan akhirnya dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Cuma pertanyaannya dosa apa ya? Mungkin pada waktu Yesus meminta dia pertama kali bertolak, dia mungkin ogah-ogahan, gak dengerin, pura-pura gak dengerin. Sehingga akhirnya Yesus mesti ngomong sekali lagi, bertolak yuk ke sana. Waktu Yesus sudah naik ke atas perahu, mereka mendayungnya, mungkin ada gerutu dalam mulut mereka. Dasar gak tahu diri, kita gak dapat apa-apa, pakai lagi perahu kita. Padahal kita gak dapat apa-apa hari ini, gak tahu diri nih Yesus nih. Mungkin nih ya, saya hanya mengkira-kira aja ketika saya mendalami cerita ini. Mungkin Yesus khotbah terlalu lama, sehingga mereka juga merasa, lama banget gue udah mau pulang nih, capek banget karena seharian cari ikan gak dapat apa-apa. Mungkin Petrus mencolek Yohanes, mencolek teman-temannya yang lain, Yakobus, dan berkata ini orang lama banget khotbah ya, kita udah mau pulang capek banget nih. Setelah itu Yesus suruh lagi lempar jala, bertolak ke dalam, ke tempat yang dalam. Gua pikir kita pulang sekarang, ternyata Yesus suruh kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, udah capek, udah tapi mereka mentaati. Nah, saya percaya Petrus menyadari kesalahannya sehingga dia berkata, pergi daripadaku Tuhan, pergi daripadaku, aku orang berdosa. Mujizat yang Anda alami menyadarkan kasih Tuhan sebetulnya dalam hidup Anda. Walaupun Anda melakukan banyak kesalahan, tapi Anda tahu Tuhan lakukan mujizat bukan karena kebaikan Anda, tapi kebaikan Dia. Tuhan sendiri yang baik. Dia melakukan mujizat saudara karena Dia baik, bukan karena Anda baik. Saya ingin membaca Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-5, Alkitab berkata begini. Paulus menegur orang-orang di Galatia. Di awalnya dia berkata, hai orang-orang yang bodoh, siapa yang mempesona kamu? Galatia 5 ayat pertama. Bukankah Yesus yang disalibkan telah dilukiskan dengan jelas di depan kamu? Kenapa kamu bodoh?
nggak melihat Yesus, itu kira-kira gitu. Terus dia berkata, sia-siakah apa yang aku ajarkan itu? Lantas Paulus menegur pada ayat yang ke-5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Paulus bertanya, hei orang Galatia, kamu mengalami kepenuhan Roh Kudus, karunia Roh Kudus berlimpah-limpah dan mengalami banyak mujizat. Apakah itu terjadi karena kamu melakukan hukum Taurat, karena hidup kamu taat 100%, gak ada kesalahan, gak ada kekurangan? Apakah doamu sempurna? Apakah puasamu sempurna? Apakah taatanmu sempurna? Kan tidak. Tuhan melakukan itu karena Dia baik. Jadi ini yang saya ingin katakan kepada Anda, bahwa mujizat itu terjadi karena Tuhan itu baik. Dan Petrus menyadarinya bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena Tuhan itu baik dalam hidupnya. Anda jangan kecil hati kekurangan-kekurangan yang Anda alami dalam hidup. Datanglah kepada Tuhan ketika Anda berdosa. Mintalah pengampunan, mintalah anugerah Tuhan untuk membersihkan hidup Anda. Tapi percayalah Tuhan masih membuat mujizat. Anda layak ditolong dalam keadaan apapun. Saya teringat ketika Petrus tenggelam di air, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan tetap mengulurkan tangan untuk menolong dia. Dan setelah menolong, Tuhan berkata kepada Petrus, hai orang yang tidak percaya. Jadi disimpulkan di sana, dalam keadaan tidak percaya pun Tuhan tetap menolong Petrus. Dan hari ini walaupun Anda gagal untuk percaya, percayalah bahwa Tuhan itu baik, Dia akan tetap menolong Anda. Dia akan tetap menjadi Bapa Anda, pembela Anda, penolong Anda. Saudara, saya tidak mengatakan ini untuk Anda bisa hidup seenaknya. Supaya Anda bisa seenaknya hidup dan setelah itu minta tolong dari Tuhan. Anda melakukan banyak kebodohan, setelah Anda harus menghadapi kesulitan, Anda minta tolong kepada Tuhan. Saya tidak berkata hidup berdosa itu boleh diperbolehkan, tidak. Dosa akan merusak hidup Anda. Dosa akan menghancurkan keluarga Anda, diri Anda, anak-anak, istri Anda. Jadi hentikanlah. Tapi yang saya ingin katakan adalah kalau Tuhan melakukan mujizat bukan karena Anda baik, tapi karena Dia baik. Itu yang saya ingin katakan. Nah, saya ingin tutup dengan ini saudara, kembali kepada apa yang menjadi statement saya di awal. Dampak yang begitu besar dari murid-murid ketika mereka mengalami mujizat ini. Pada ayat yang terakhir tadi kita baca, mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Bayangkan saudara, mereka sedang sukses. Mereka sedang mengalami kesuksesan yang luar biasa, mendapat ikan yang sangat banyak, mungkin lebih daripada yang pernah mereka alami seumur hidup. Mereka belum pernah mendapat ikan sebanyak itu. Dan itu membuat mereka takjub. Sampai akhirnya mereka meninggalkan jala itu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka itu yang dimana mereka mestinya bekerja mencari nafkah. Mereka tinggalkan karena mereka sekarang ingin mengikut Yesus. Dan Yesus pun berkata, hari ini aku akan menjadikan engkau bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Nah, ada orang-orang yang memang Tuhan panggil di dalam mujizat yang mereka alami. Tuhan menyembuhkan dia dari sakit supaya dia bisa menjadi hamba Tuhan, pendeta melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak berkata Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda. Tapi yang saya ingin katakan ketika Anda mengalami mujizat, biarlah mujizat itu memperbaharui komitmen Anda dengan Tuhan. Biarlah mujizat itu membuat Anda makin humble, makin tunduk kepada Tuhan. Bukan makin arogan atau makin sombong karena Anda lebih kaya. Anda mendapat uang lebih banyak, Anda memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Membuat Anda menjadi justru meninggalkan Tuhan, tidak ke gereja lagi, tidak beribadah lagi, mengurangi waktu untuk beribadah.
Anda lebih suka jalan-jalan daripada pergi ke rumah Tuhan. Anda lebih suka untuk shopping daripada Anda mengambil waktu untuk Anda bisa memberkati orang lewat membina seseorang, mengajarkan seseorang, memuridkan seseorang. Mari, mujizat yang Anda terima, jadikan itu sebagai lompatan untuk Anda itu bisa berkomitmen lebih lagi kepada Tuhan, karena Anda menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu. Mujizat itu terjadi karena Dia baik. Pekerjaan yang Anda miliki sekarang bukan karena Anda hebat, saudara. Tuhan yang memberikannya. Uang yang Anda miliki, apapun yang Anda miliki, semuanya itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kepandaianmu, bukan karena kehebatanmu. Dan jadilah apa yang Anda miliki itu bisa memberkati orang lain, keluarga Anda, diri Anda, membawa hidup Anda lebih berkomitmen dengan Tuhan. Murid-murid meninggalkan berkat yang mereka baru saja dapat untuk mereka akhirnya ikut Tuhan selamanya. Ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 13 mengatakan ada kemalangan yang aku lihat di muka bumi. Apa itu? Orang yang menyimpan kekayaan, tapi kekayaan itu menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kepadamu justru menghancurkan hidupmu, membuat engkau menjadi tidak setia. Anak-anakmu rusak hidupnya karena kekayaan, karena fasilitas yang Tuhan berikan. Anakmu jadi hidup sembarangan. Jangan seperti itu. Juga Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 ada kemalangan bahwa Anda punya kekayaan tapi tidak bisa menikmatinya. Mari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita tujuannya adalah supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Supaya kita lebih bisa mengasihi Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, dengan apa yang Dia percayakan kepada kita. Saya berdoa lewat peristiwa mujizat yang Anda dengar ini, Anda mengalami lompatan iman. Anda bukan hanya mengalami mujizat terhadap uang Anda, terhadap tubuh Anda, terhadap pekerjaan Anda, tapi mengalami mujizat dalam komitmen Anda untuk mengiring Tuhan. Anda makin setia, makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Allah ini dengan perjamuan suci. Mari ambil roti Anda. Kita akan akhiri firman Allah ini, kita deklarasikan melalui perjamuan suci. Anda telah menyiapkan roti, dan Bapa, aku berkati setiap roti yang dimiliki kami, yang ada di rumah, kami membelinya mungkin dari toko, dari satu tempat. Berkati Tuhan menjadi tubuh-Mu sendiri, dan anggur berkati menjadi darah-Mu sendiri. Sekarang Tuhan, kami mengangkat roti di hadapan Tuhan, dan kami membaca firman Tuhan. Ketika Engkau mengangkat roti, Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya inilah tubuh-Mu yang dihancurkan untuk kami. Tubuh-Mu Tuhan dirusak agar kami menjadi utuh. Tubuh-Mu dibuat sakit supaya kami sembuh dari sakit penyakit. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur Anda dan dengarkan firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan untuk mengampuni dosa Anda sekali dan untuk selama-lamanya. Terimalah, minumlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini, apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Kalau mereka harus keluar rumah, berusaha, bekerja, Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu dari apa yang mereka sentuh, dari orang-orang yang bertemu dengan mereka. Kami menolak setiap serangan virus, penularan virus COVID-19 atau virus apapun Tuhan, virus Delta. Dalam nama Yesus kami menolaknya. Kami deklarasikan seperti sebelumnya bahwa kami semua sehat. Terima kasih Tuhan telah menjaga jemaat kami semuanya sehat. Dan sepanjang minggu ini juga Tuhan menjaga seluruh jemaat kami menjadi sehat. Tuhan, buatlah mujizat untuk ekonomi kami. Kalau kami ada yang berkekurangan, Tuhan lipat kali gandakan penghasilan kami. Kami yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan, sembuhkan kami oleh kuasa bilur-Mu. Rumah tangga, Tuhan jaga anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami. Tuhan, kami menyerahkannya kepadamu, Engkau dan menjaga dan melindungi mereka secara sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami berdoa biar hidup kami didedikasikan selalu untuk Engkau. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga dalam anugerah cinta kasih Yesus Kristus dan dalam naungan tuntunan kuasa Roh Kudus. Ketiga yang esa menjaga, melindungi, memproteksi hidupmu, tidak bercacat celah sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucumu, orang tuamu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan. Dan darah bilur Yesus menjaga engkau secara sempurna. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Amin. Sampai bertemu kembali saudara di minggu yang akan datang. Tuhan menjaga dan melindungi kita sepenuhnya. Haleluya.